kenapa tiba-tiba siaran langsungnya ada teguran, putus mendadak. Barakallahu fikum. Ya, kita ulang dari mulai al-Imam Qutaibah bin Sa'id, kemudian Abu Ma'mar, kemudian perkataan Yahya bin Ma'in rahimahumullah jami'an. Ya, maka mestinya kita lebih beradab terhadap kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung ya mengedepankan kontradiktif, kemudian lari kepada takwil, penafsiran yang jauh tidak pernah terlintas bahkan dalam benak para sahabat. Ya. Harus begitu. Ahlul bidah memang tidak punya adab. Ya. Dia nyuruh murid-muridnya husnudzon kepada perkataan mereka karena menganggap diri mereka adalah para guru, para tuan guru. Murid-muridnya disuruh beradab kalau ada omongan tuan gurunya yang kontradiktif dan sebagainya, terkesan salah dan sebagainya. Sedangkan terhadap kalamullah, firman Allah dan kalam Rasul, sabda Rasul SAW, ya, diajari untuk apa? Menuduh kontradiktif dalam ucapan, kontradiktif dalam perkataan, itu adalah dalil apa? Dalil batil, dalil butlan. Ya, itu adalah petunjuk bahwa perkataan itu keliru, salah. Aib enggak? Ya, bahasa kitanya mencela-mencela toh. Ya. Omongan mencela-mencela itu menunjukkan itu sempurna atau menunjukkan itu keliru. Keliru. Ahlul bid'ah itu enggak punya adab kepada Allah dan Rasulnya. Mengajari murid-muridnya ya, supaya memahami, pertama kali dengar firman Allah antara ayat satu dengan ayat lainnya, mereka melihatnya itu kalam mutanaqid, ya, yatanaqad ba'dul kalam minal ba'd, mencela-menceli. Lalu setelah tertanam pikiran itu, menganggap bahwa firman Allah dan sabda Rasul SAW itu kontradiktif, mencela-mencela tadi, kemudian apa? Mereka mengajari murid-muridnya ya, supaya menafsirkannya jauh ya dari apa yang ditafsirkan oleh para sahabat. Terlintas dalam benaknya para sahabat saja tidak. Tapi mereka, para ahlul bid'ah itu membungkus ajaran buruk mereka, ajaran tidak beradab mereka itu dengan apa? Tanzih, menjaga kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi ketika diberitahu oleh nabi-nabi mereka Allah menciptakan langit bumi dan seisinya dalam 6 hari, ya, 6 hari itu dari Ahad sampai Jumat, 6 hari kan. Maka mereka menuduh pada hari Sabtu Allah apa? Istirahat. Mereka menuduh pada hari Sabtu Allah istirahat. Allah lelah. Yang pertama mereka ingin ngasih tahu, loh, hari kan ada 7.
Kontradiktif dong kalau Allah cuman 6 hari, terus yang 1 harinya buat apa? Maka mereka lari kepada penafsiran yang jauh dari apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Mereka katakan Allah istirahat hari Sabtu. Sama ahlul bid'ah juga begitu. Ya. Ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, a'amintum man fis sama, Allah bersemayam di atas singgasananya. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Mereka tuduh itu kontradiktif dengan ayat semisal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, tidak ada 3 orang yang berbicara bisik-bisik di antara mereka melainkan dia yang keempat mereka. Dituduh kontradiktif. Kalau Ahlus Sunnah tidak menuduh itu kontradiktif. Ya, masyaallah. Ahlus Sunnah tidak pernah menuduh itu kontradiktif. Terpikir dalam benak mereka saja tidak. Ayat itu kontradiktif. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan apa? Dalam Qul law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, orang-orang musyrik sudah mendapati ayat-ayat itu kontradiktif satu sama lain. Bahkan orang-orang musyrik jahiliyah saja tidak mendapati ayat-ayat Al-Quran itu apa? Kontradiktif. Tapi orang yang ngaku Islam dari kalangan ahlul bid'ah justru malah kepikiran nuduh ayat ini dengan ayat itu kontradiktif. Lebih parahnya lagi itu dalam perkara yang gaib. Sama-sama perkara yang apa? Gaib. Gaib gak? Perkara gaib gak? Firman Allah memberitahu kita Allah bersemayam di atas singgasananya. Allah berada di atas langit. Gaib gak? Gaib. Satunya, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Gaib gak? Gaib. Tidak ada 3 orang yang berbicara di antara mereka melainkan dia yang keempat mereka. Gaib gak? Gaib. Dianggap kontradiktif sama-sama perkara gaib dari mereka. Sedangkan orang-orang jahiliyah saja nggak menuduh ayat-ayat Al-Quran kontradiktif. Setelah ahlul bid'ah itu menanamkan di benak ya orang-orang yang belajar sama mereka bahwa ayat-ayat itu kontradiktif, lalu mereka menggiring kita itu harus menjaga kemahasucian Allah dari kekontradiktifan. Masa kita mau menuduh Allah kontradiktif padahal dia sendiri yang menuduh Allah kontradiktif? Ya, apa namanya itu? Playing victim kan? Playing victim namanya. Ya. Logical fallacy itu namanya. Logika yang jeblok dia. Dia yang jeblok logikanya, lalu dia menyalahkan Allah SWT seperti iblis. Iblis itu dia yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ketika dia diusir, dia menuduh Allah yang salah. Kan? Iblis tanya, qala ya iblis ma mana'aka alla tasjud lima amartu. Iblis itu diperintahkan sujud, enggak taat, maksiat dia. Terus dihukum oleh Allah, diusir dari surga. Sebab perbuatan kedurhakaan dia. Ketika diusir dia nyalahkan Allah. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, sebab engkau menyesatkan aku. Ahlul bidah sama dengan iblis. Dia yang menuduh ayat-ayat itu kontradiktif, ya. Lalu dia mengatakan, kita jaga kemahasucian Allah dari kekontradiktifan ini. Loh, siapa yang bilang kontradiktif? Kan kalian sendiri yang bilang. Rasul SAW, para nabi, para sahabat tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benak mereka ayat-ayat itu kontradiktif. Bahkan orang-orang jahiliyah yang hidup semasa turunnya Al-Quran, hidup bersama Nabi SAW saja, di zaman beliau tidak ada menuduh kontradiktif. Sehingga Rasul tidak kehabisan
waktu untuk menjawab tuduhan kontradiktif dari orang-orang jahiliyah? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Nah, mereka harus mengatakan kita harus menjaga kemahsucian Allah dari tanakut, dari kontradiktif ini. Karena mereka tahu, ya itu dalil akli. Dalil akli itu apa? Burhan akli itu. Ya. Dalil yang logis bahwa tanakut ya fil kalam itu dalilul butlan. Kontradiktif dalam ucapan, dalam perkataan itu menunjukkan kekeliruan. Harusnya ahlul bid'ah itu luruskan dulu pikirannya bahwasannya tidak kontradiktif, tidak ada kontradiktif dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada kontradiktif. Harusnya pertama itu yang ditanamkan. Ya. Yang kedua, harusnya mereka beradab. Kalau sampai terbesit ada kontradiktif, mereka beradab. Ya. Salahkan dulu dirinya seperti Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat maksiat memakan apa? Buah dari pohon terlarang. Nabi Adam apa? Timpakan kesalahan itu kepada dirinya. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Timpakan dulu kepada dirinya. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Ketika ada orang itu kesulitan memahami ya ayat-ayat Allah, maka dia mengatakan apa? Kami mengimani semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kami yang lemah. Lalu mereka berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami. Itu ar-rasikhuna fil ilm. Lalu bid'ah tidak. Ya. Dia justru malah apa? Ngajarin enggak beradab. Terus apa? Nah, kita takwil ayat-ayat itu, hadis-hadis itu. Kita takwil, kita tafsirkan. Ya. Dengan penafsiran yang tidak pernah ditafsirkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu sumber penyimpangannya. Sebagian mereka mengatakan, oh jangan ditakwil. Kenapa? Rasul dan para sahabat enggak mentakwilnya. Terus gimana ini kontradiktif? Ini obrolan mereka sama ahlul bid'ah. Maka yang satunya mengatakan kita diam. Kita katakan wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi kita katakan kita nggak tahu, tapi tidak sesuai dengan zahirnya, tidak sesuai dengan makna yang langsung dipahami dalam bahasa Arabnya Rasulullah dan para sahabat. Jadi ujung-ujungnya sama, ya, ujung-ujungnya sama. Allah tidak bersemayam di atas singgasananya, Allah tidak maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ujung-ujungnya sama, ya. Itu ahlul bid'ah. Wasu'ila Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Tadi ya sudah ya. Jadi di antara metode para ulama mengajarkan kepada kita adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh para salaf, mengetahui bahwa konsekuensi-konsekuensi batil, konsekuensi-konsekuensi buruk dari setiap bid'ah, mengedepankan adab. Jangan kalah sama ya tadi orang jahiliyah, ya mereka tidak menuduh kontradiktif. Yang lain lagi para jin, ya para jin. Ketika mereka kepikiran ada kemungkinan buruk, ada kemungkinan buruk yang akan ada kemungkinan keburukan akan terjadi, mereka tidak nisbatkan itu kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada.
Kami nggak tahu apakah ada keburukan yang ditakdirkan menimpa penduduk bumi. Kami tidak tahu. Ataukah Allah pencipta penduduk bumi ini akan mentakdirkan kebaikan. Nah, ketika bicara keburukan nggak disebut Allah. Ketika bicara apa? Rasyada, kebaikan, disebut Allah Subhanahu wa taala. Beradab. Ya. Karena Allah pasti baik. Pikiran kita yang kadang muncul buruk. Nah, mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya. Itu tadi metode-metode para salaf dalam akidah mereka. Dan juga mereka berargumen dengan apa? Ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Ini penting. Makanya kita harus mempelajari akidah para salaf itu supaya kita tahu ya apa yang telah disepakati dari perkara-perkara akidah oleh para ulama-ulama salafus saleh, para ulama pendahulu. Karena itu dijadikan apa? Dalil. Dijadikan argumen yang kuat oleh para ulama kita. Contohnya di sini siapa tadi? Qutaibah bin Sa'id dan Al-Imam Ali bin Madini. Berargumen dengan ijma' kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita tambah satu kutipan lagi. Wasu'ila Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnah. Allahu fawqas sama'is sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya ahli sunnah, beliau ditanya, Allah itu kan berada di atas langit yang ketujuh, bersemayam di atas singgasananya, terpisah dari makhluknya. Sedangkan kudrah, kemahakuasaan Allah dan ilmu dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala itu bikulli makan. Ini Allah maha mengetahui dan maha kuasa atas semua tempat. Tempat manapun, tidak ada yang tidak diketahui dan tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah begitu wahai Imam Ahmad? Apakah begitu wahai Abu Abdullah? Begitu. Ini Allah, zat Allah berada di atas langit, di atas arsy, di atas singgasananya, sedangkan yang di mana-mana itu adalah Allah, pengetahuan Allah dan kuasa Allah. Apakah begitu wahai Abu Abdullah? Ya. Ini untuk tadi menepis ya ajaran bid'ah yang mempengaruhi sebagian orang yang datang jauh zaman sesudah para sahabat, yang mengatakan apa? Terkesan kontradiktif, kata mereka. Ayat ini kontradiktif dengan ayat tentang istiwanya Allah di atas arsy, itu kontradiktif dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kontradiktif dengan apa? Allah itu maha bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, dan Allah maha bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini terkesan apa? Kontradiktif. Siapa yang mengatakan itu kontradiktif? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Kemudian mereka pelayan fiktif. Ayo kita sucikan Allah dari kontradiktif ini. Lepas enggak, Allah enggak kontradiktif. Pikiran kamu yang kontradiktif. Ahlus sunnah enggak mengatakan begitu. Para sahabat tidak menganggap itu kontradiktif. Ya, bahkan ahlul jahiliyah enggak menganggap itu kontradiktif. Ya. Jadi maksudnya dua-duanya enggak kontradiktif wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Enggak kontradiktif. Karena na'am huwa ala arsyihi wala yakhlu syai'un min ilmihi. Kata Imam benar. Tidak kontradiktif. Zat Allah itu berada di atas singgasananya, di atas seluruh langit, terpisah dari makhluknya, dan Allah maha mengetahui segala tempat
Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rabbul Alamin. Itulah apa? Rabbul Alamin. Wa qila lahu. Lalu beliau ditanya, "Ma ma'na wa huwa ma'akum?" Terus bagaimana itu dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dan dia itu maha bersama kalian dimanapun kalian berada. Kok kenapa ada pertanyaan ini muncul? Kenapa di zaman sahabat nggak ada pertanyaan ini muncul? Ya kan, kita sudah baca dari generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ya kan? Kita sudah baca dalam banyak pertemuan sebelum-sebelumnya. Kenapa di zaman generasi sahabat nggak ada sahabat yang nanya kepada Nabi SAW? Karena pikiran kontradiktif itu muncul dari kalangan ahlul bid'ah yang muncul, yang lahir jauh setelah generasi para sahabat. Jaham bin Sofwan dan pengikut-pengikutnya. Lalu ahlul bid'ah sesudahnya, ya, mereka tercemar, terkontaminasi oleh pemikiran Jahmiyah itu, menuduh ayat-ayat itu kontradiktif, ya. Lalu kemudian mereka mencoba cari solusi supaya nggak kontradiktif. Ada yang mengingkari total, ada yang mentakwilnya, menafsirkannya jauh, ada yang mengingkari, ya, lafaz-lafaz firman-firman Allah itu memiliki makna yang kita ketahui, yang disebut tafwid. Lalu bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Apa maknanya ayat itu, wahai Aba Abdillah? Qala ilmuhu muhitun bil kull wa rabbuna 'alal arsy bila haddin wala sifatin. Maka Imam Ahmad menjawab, makna wa huwa ma'akum, dan Allah itu maha bersama kalian, ilmuhu muhitun bil kull, ya. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliput segala sesuatu. Ini Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa rabbuna 'alal arsy, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas singgasananya bila haddin wala sifatin, tanpa menjelaskan kepada kita tata caranya. Ini makna bila haddin wala sifat, ya. Ini bila kaifiyah, tanpa memberitahukan kepada kita tata caranya. Sebagaimana perkataan Imam Malik apa? Wal kaif majhul, atau perkataan Ali bin Madini apa tadi? Ya. Wal kaifu, ya, manfiun anillahi ta'ala wala majala lil aqli fi. Tidak ada ruang bagi akal untuk menerka-nerkanya. Pelajaran dari kutipan ini, ya, bahwa cara yang benar bagi kaum muslimin ketika terlintas ajaran ahlul bid'ah yang tidak beradab terhadap Allah dan Rasulnya, tidak beradab terhadap firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya, itu adalah dengan mempertanyakannya kepada ulama. Kaum muslimin tanyakan perkataan bid'ah mereka itu kepada para ulama, ya, bukan malah ngajak diskusi mereka, ngajak debat dengan mereka, ya. Bertanya kepada ulama seperti di sini. Tanya kepada, di sini ada yang tanya kepada Ali bin Madini, ada yang tanya kepada Ahmad bin Hanbal, tanya kepada ulama. Di zaman itu Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Malik bin Anas, ya, itu tokoh-tokoh number one, itu tokoh-tokoh nomor wahid itu di zamannya itu. Tanya kepada para ulama. Tanya kepada para ulama, ya. Dan itu penting, ya, bahwa ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita salafun salih itu mereka tidak pernah, hasyahum lillah, tidak pernah terpikirkan menuduh
ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi SAW itu kontradiktif satu dengan yang lainnya, terlebih lagi dalam perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara kegaiban, tidak pernah. Ya, itu datangnya dari ahlul bid'ah. Sumbernya dari siapa tadi? Iblis. Iblis yang berbuat maksiat, ya, ketika dihukum oleh Allah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan perkataan yang lainnya dari para ulama ahlu sunnah yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillah.